Ini sudah aku setting. Jadi bisa Iya. ada Bisa sih Pak. Dia yang jadi host. Mana ini? Ini di sini. Sini aja. Stop the cross. Nah, saya jadi peserta dia sama. Sudah 4 juga. Iya. Ini saya tepat rencana mau ku rekam baru ku kirim di YouTube. Nanti guru-guru orang tua siswa bisa akses tuh yang tidak sempat hadir. Sementara merekam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita bersama-sama dalam rapat virtual dengan agenda rapat sosialisasi persiapan bimbingan belajar, ujian sekolah dan UTBK tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali yang menyempatkan waktunya, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi kami di pihak sekolah karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, saya mempersilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk sebagai pengantar dalam rapat virtual kali ini. Dengan hormat, saya persilahkan Bapak Dr. Andes Admir MR, MM. Saya persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Suratan Allah Rabbul Jalil yang telah menempatkan posisi manusia selaku makhluk yang paling mulia sekaligus sebagai khalifatun fil ardh di atas permukaan bumi yang fana ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya jualah sehingga kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan kami dalam rangka persiapan anak-anak kita menghadapi ujian yang akan datang. Ya, bukan ujian sekolah saja, tapi bagaimana anak-anak kita ini bisa nanti menembus perguruan tinggi negeri yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Karena itu tidak dengan mudah bisa diraih cita-cita itu tanpa mempersiapkan anak-anak untuk lanjut ke perguruan tinggi. Bapak dan hadirin sekalian, saat ini dalam kondisi penyebaran COVID, ya
benar-benar kita ini dibuat bermasalah lah, karena seharusnya anak-anak setiap saat tatap muka, tapi sampai hari ini proses pembelajaran kita masih pertemuan tatap muka terbatas. Secara bergantian masuk, ya dalam rangka menjaga protokol kesehatan ini, karena itu kita belum masukkan secara keseluruhan anak-anak kita. Selain itu juga kita harus patuhlah kepada aturan. Dan insya Allah setelah kondisi ini membaik, saya dengar sudah levelnya diturunkan dari level 3 ke level bawah. Saya nggak tahu level berapa. Ya, kita syukuri dan bukan lagi zona merah di Makassar ini. Ya, karena itu kita memanfaatkan betul kondisi yang baik ini untuk mengantarkan anak-anak kita menuju ke pintu kesuksesan. Ya. Ke pintu jalan. Mudah-mudahan akhir bulan ini kita sudah bisa tatap muka secara full. Ya. Kalaupun belum bisa, kelas 12, khusus kelas 12, kita tatap muka setiap hari. Karena mereka inilah yang benar-benar kita harus persiapkan untuk menghadapi ujian seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena itu porsi pertemuan kita dengan anak-anak secara langsung itu harus intens. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kalau hanya dengan daring, ya saya kira banyaklah masalahnya. Anak-anak kadang-kadang memasang fotonya kemudian pergi, terlambatlah masuk. Untuk menjelaskan secara baik materi itu agak sulit dengan sistem daring. Apalagi membahas, mendalami materi-materi sejak dari kelas 1 nanti sampai kelas 12, inilah diperlukan pertemuan dengan anak-anak. Ya. Karena itu Bapak dan hadirin sekalian, saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang meluangkan waktunya untuk pertemuan ini. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan oleh Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, saya perlu menyampaikan bagaimana SMA Muhammadiyah 1 Unismu ini yang biasa dipanggil dengan SMIC mengantarkan anak-anak ke perguruan tinggi. Kalau tahun kemarin anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi negeri, Unhas, UNM, UIN Politeknik, dan juga di luar Jawa, itu hampir 50% anak-anak kita yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu tahun kemarin, bukan tahun yang baru-baru ini, Pak. Hampir 50%. Dan kerja keras yang dilakukan oleh guru di sini mempersiapkan anak-anak membuahkan hasil rupanya. Ya, dan juga tentu pendampingan orang tua di rumah. Bagaimana mendampingi anak-anak untuk belajar sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun usaha guru mengantarkan anak-anak, kalau tidak diimbangi dengan keseriusan anak-anak dan orang tua di rumah, saya kira tidaklah maksimal. Karena itu harapan kami kepada Ananda semua dan para orang tua untuk benar-benar mendampingi anak-anak kita. Tidak sekedar hanya lulus di SMA, tapi mereka harus memperoleh prestasi yang bagus. Seperti halnya kelas 12 yang baru-baru selesai ini. Saya bersyukur karena ternyata anak-anak yang lulus di perguruan tinggi negeri itu lebih dari 50% anak-anak. Saya kira ini sebuah prestasi bagi sekolah kami, Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Karena saya kira sulit sekali sekolah-sekolah itu menembus dan bisa mengantarkan anak-anak ke perguruan tinggi itu lebih dari 50%. Dan alhamdulillah kami bisa menembus lebih dari 50% yang baru-baru ini. Di mana mereka itu lulus? Yang pertama ada yang lulus di Unhas. Ya. Kemudian ada yang lulus di UNM, Universitas Negeri Makassar. Kemudian Politeknik Negeri, UIN Alauddin, UIN Jakarta, dan UIN Yogyakarta.
di perguruan tinggi negeri inilah mereka lulus masuk ke dalam. Ada yang lebih dari satu, ya, sehingga jumlah seluruhnya anak-anak yang lulus di perguruan tinggi negeri itu lebih dari 50%, termasuk fakultas kedokteran. Ya, tentu mereka Swasta itu. tidak dengan mudah mereka masuk ke perguruan tinggi negeri itu kecuali sebelumnya dipersiapkan. Karena itulah ini usaha bagaimana membimbing anak-anak masuk di perguruan tinggi ini dari awal September nanti ini kita sudah mulai mengantarkan sampai nanti mereka masuk ke perguruan tinggi negeri nanti. Ya. Karena itu Bapak dan Ibu, materi yang akan dibimbingkan kepada anak-anak adalah pendalaman materi mulai dari kelas 10. Itu didalami, dibimbing kembali. Ya, sampai ke kelas 12 saat ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang dari September ke Februari nanti seluruh materi-materi yang akan dibimbingkan dapat tuntas dengan baik dan anak-anak bisa memahaminya. Ya. Sekali lagi bahwa anak-anak kita itu harus didampingi dengan baik, ya, diingatkan untuk terus belajar dan sebagainya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mata pelajaran yang akan dibimbingkan, khusus yang akan di UTBK kan di perguruan tinggi, yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, 3 ekonomi untuk jurusan IPS, sosiologi, geografi. Kemudian untuk jurusan IPA, kimia, fisika, biologi, dan matematika. Kemudian masing-masing dibimbing oleh bahasa Indonesia oleh Ibu Nur Rafika. Ada Ibu Nur Rafika? Ya, ada Pak. Ya, ini orangnya yang akan membimbing kelas 12 IPA. Kemudian yang membimbing bahasa Indonesia kelas 12 IPS, saya sendiri. Ini kepala sekolah turun tangan, Pak. Membantu Ibu Wafika. Ya, saya sengaja Pak menyiapkan dia untuk turun juga karena Ibu Wafika ini mungkin dalam perjalanan nanti beliau akan melahirkan. Ya, kita doakan mudah-mudahan nanti anak yang dilahirkan sehat, jadi anak soleh atau soleha. Karena itu saya turun juga, karena jangan sampai nanti beliau melahirkan, saya lah yang akan menghandle tugas beliau. Kemudian bahasa Inggris dibina oleh, untuk 12 IPA, Ibu Ika Sastrawati. Ada Ibu Ika? Ibu Ika bergabung? Kelas 12 IPS, Ibu Muhajirah? Ada Pak. Ada Ibu Muhajirah? Ada, oh ya. Ada Pak. Tapi tidak muncul wajahnya. Tunggu Pak. Dimunculkan wajahnya biar orang tua lihat. Ya. Nanti kita tunggu Ibu Muhajirah. Kemudian ekonomi dibimbing oleh Ibu Nurlela Sartia Aspo. Mana Ibu Nurlela? Ada Ibu Lela tadi saya lihat di grup. Hadir Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Nurlela Sartia Aspo yang akan membimbing ekonomi. Kemudian 4 sosiologi, Pak Nur Ahmad yang mengeraskan tadi acara. Ada Pak Ahmad? Nur Ahmad? Oke, Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, geografi dibimbing oleh Ibu Supiana. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Bapak dan Ibu ini pengantin baru ini Bu. Baru saja menyelesaikan masa lajangnya. Kita doakan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian selanjutnya kimia dibimbing oleh Ibu Nur Saidah Hardianti. Ada Ibu Nur Saidah bergabung? Ibu Nur Saidah?
Kemudian berikut fisika kelas 12 IPA ini dibimbing oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Asnia Eja, SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Wakil Kepala Sekolah sekaligus ngajar fisika. Kemudian biologi kelas 12 IPA dibimbing oleh Iin Ayu Kartika. Iya Pak, Assalamualaikum. Ya, itu Ibu Iin. Kemudian yang terakhir matematika kelas 12 IPA dibina oleh Ibu Ina Suraini Hajar. Ada Ibu Ina bergabung? Kemudian kelas 12 IPS dibina oleh Ibu Fatmawati Hasim, SPD MPD. Iya, Assalamualaikum. Ya, terus sebagai perkenalan ibu-ibu sekalian, Ibu Fatmawati ini baru saja menyelesaikan masternya. Ya, dengan predikat cum laude. Ya, luar biasa. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, perkenalan untuk guru-guru yang akan mendampingi anak-anak kita. Ya. Untuk pembimbingan ini, ya, kita akan mengukur peningkatan. Jadi saya ulangi kembali, untuk pembimbingan ini akan berlangsung mulai dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan. Itu setiap bulan kita akan ukur seberapa perkembangan anak-anak. Ya. Sehingga nanti anak-anak kita ya di ujian sekolah maupun di perguruan tinggi. Karena itu saya sudah sampaikan kepada teman-teman, ikuti pembimbingan ini, itu harus diuji setiap bulan. Apakah ada perkembangannya, stagnan, atau bahkan turun. Karena itu itu sebagai pengantar saya, Bapak-bapak dan Ibu. Bimbingan belajar yang disampaikan ini, insya Allah kita akan maksimalkan dengan baik. Ya, ya. Kalau ada anak-anak yang mengikuti bimbel di luar, insya Allah teman-teman kami ini tidak kalah kualitasnya jika dibanding dengan bimbingan-bimbingan di luar. Ya, tentu juga termasuk trik-trik bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Nah, saya kira begitu Bapak dan Ibu pengantar saya, dan sebentar ini Ibu Asnia Eja akan menjelaskan apa-apa saja yang berkait dengan pembimbingan ini. Nanti anggaran-anggaran yang digunakan dan apa-apa saja yang akan dibiayai dari anggaran nanti akan disampaikan. Baik, terima kasih saya kira Pak Ahmad atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyambut atau memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk memberikan sambutan, arahan, pengantar pada rapat pertemuan kali ini bersama orang tua wali siswa kelas 12. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan persiapan bimbingan belajar untuk ujian sekolah dan UTBK tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Ibu. Nah, Ibu, dengan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah betapa pentingnya bimbingan belajar yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah. Tetapi yang akan kami masukkan dalam beberapa item penganggaran di sini
bukan hanya bimbingan belajar saja, tapi kami menghitung sampai keseluruhan hingga Ananda nanti selesai, termasuk pada biaya foto untuk ijazah. Karena selama ini biaya foto itu tetap sekolah yang menyelenggarakan fotonya, karena kami punya standar sendiri, Pak. Karena biasa ada siswa yang buat foto rambutnya itu kurang bagus, kurang rapi, jadi itu menjadi standar kami, sehingga untuk foto tetap kami yang tangani. Kemudian ini termasuk juga kegiatan ujian sekolah dan ujian semesternya. Jadi ada 8 item itu. Yang pertama adalah bimbel, kemudian kegiatan ujian akhir sekolah, ujian akhir semester genap. Kemudian yang ketiga kegiatan ujian sekolah, ada pra-AKM, kemudian AKM, kemudian foto, ijazah, dan penamatan. Saya share screen dulu item-itemnya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Kelihatan? Baik, Bapak Ibu, ini adalah proposal anggarannya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada beberapa item pendanaannya, mulai dari bimbel, kegiatan ujian akhir sekolah, kegiatan sekolah, kemudian kelima pra-AKM, 6 foto, 7 ijazah, kemudian penamatan. Nah, kalau melihat, jadi ini nanti setiap siswa akan dibagikan modul dari sekolah dan dimiliki oleh setiap siswa, itu dibawa pulang ke rumah. Kemudian tidak semua item pembiayaan ini didanai oleh orang tua. Jadi kami memasukkan beberapa item yang memang bisa didanai oleh dana BOS atau bantuan operasional sekolah, karena tidak semua item-item juga bisa didanai oleh dana BOS. Nah, saya dari awal, dari pertama untuk dana bimbel itu setelah kami mengkalkulasi itu dari bulan September kita laksanakan sampai bulan Maret itu ada sekitar 384 kali pertemuan. Jadi dalam sepekan itu ada 6 kali pertemuan, Bapak Ibu. Karena kan tadi ada 6 mapel untuk setiap jenjang. Jadi di IPA ada 6 mapel, di IPS juga ada 6 mapel. Itu kurang lebih 384 pertemuan per pekannya. Nah, ini menghabiskan dana sekitar 67.425.000. Kemudian kegiatan ujian akhir semester genap atau semester 2 ini kurang lebih 15.470, sama dengan kegiatan ujian sekolahnya. Kenapa? Karena memang itu kegiatan dilaksanakan selama 9 hari kegiatannya. Kalau untuk kegiatan ujian sekolah ini sudah ada dengan kegiatan ujian praktikumnya nanti. Jadi selain mengukur kognitifnya, psikomotoriknya juga itu sudah ada nanti. Nah, ini kalau murni untuk kegiatan ujian semester genap dan kegiatan ujian sekolah itu murni dibiayai oleh dana BOS dan yayasan yang membiayai. Kemudian ada di sini biaya pra-AKM dan AKM. Kemudian ini foto. Jadi kami membutuhkan itu bukan hanya foto warna, ada juga foto hitam putih. Foto warna biasanya untuk SKL dan surat kelulusan, surat keterangan lulus. Itu pengalaman sudah 2 tahun berturut-turut, ternyata siswa membutuhkan itu. Dan kami kelabakan karena tidak memprogramkan memang foto warnanya dalam penganggaran. Berikutnya ijazah ini ijazah diambil ada 2, jadi nanti siswa akan mendapatkan 2 ijazah. Yang pertama ijazah Muhammadiyah yang diterbitkan dari Muhammadiyah, dan yang kedua ijazah dari Dinas Pendidikan, itu nanti diambil di Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian yang terakhir itu adalah penamatan. Ini penamatan kalau seperti tahun lalu, penganggaran kami yang tahun lalu itu sekitar 30 juta kami habiskan biaya untuk penamatan.
itu untuk sewa gedung termasuk konsumsi dan seterusnya sudah termasuk semua sekitar 20 juta. Nah, total anggaran itu 155.335. Tetapi karena sudah tadi disampaikan bahwa ada pembiayaan dari dana BOS, dana bantuan operasional sekolah dan oleh yayasan, sehingga yang masuk dalam anggaran orang tua itu sisa 115.895.000. Nah, kalau dibagi jumlah siswa kita secara keseluruhan itu 65 orang. Jadi setiap siswa itu 1.783.000 kenanya per orang. Jadi itu sekali lagi penganggaran ini kami sudah buat seminimal mungkin untuk setiap item penganggarannya dan hasilnya seperti itu, bahwa setiap siswa nanti akan dikenakan 1.783. Nanti ini orang tua sebenarnya bisa menyicil, dalam artian tidak dibayar sekalian 1.783 itu tidak dibayar sekalian. Kalau seperti yang lalu itu biasanya orang tua akan membagi, misalnya bulan ini selain dari SPP dibayar lagi sebagian, berikutnya sampai nanti bulan Juni ya, karena sekitar bulan Mei Juni itu baru pengambilan ijazah, antara bulan Mei dan bulan Juni. Saya kira itu saja. Kalaupun nanti ada sisi tangannya jawab, nanti bisa kita diskusikan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Asnia Ajas, PDM telah memaparkan tentang proposal anggaran persiapan untuk beberapa item kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah ini, khususnya untuk kegiatan kelas 12. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya dalam pemaparan tadi, barangkali ada hal-hal yang kemudian mau ditanyakan, maka kesempatan kami berikan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Saya Pak, walinya Andi Fadila. Silakan Ibu Andi Ifah, orang walinya Andi Fadila Anwar. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih. Bismillah. Yang untuk mengenai biaya tadi, nominal cicilannya per bulan bebas saja ya Pak, atau ada misalnya 10% atau semampunya kita membayarkan cicilannya sampai kemudian terkumpul jadi 1.700 sekian. Itu saja. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu langsung dijawab barangkali Bu Asnia atau Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Bu. Mungkin saya dulu. Jadi baik Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan itu sampai nanti siswanya menerima ijazah itu bisa dicicil, jadi tergantung karena kami juga paham bahwa setiap orang tua mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama. Ada yang mungkin mau langsung bayar lunas, misalnya bulan ini mau bayar 200, 500 dan seterusnya, tidak ada patokan harus 10%, 20%. Bu. Saya kira itu saja Pak. Jadi intinya bahwa ketika anak itu mau mengambil ijazah, maka tidak ada tunggakannya lagi dengan sekolah. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dari yang orang tua? Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ya untuk pembayarannya untuk setiap bulannya sudah dipaparkan bahwa tidak ada patokan seberapa yang mau dibayarkan. Intinya nanti pada pengambilan ijazah anggaran itu sudah lunas. Ya. Saya bisa sedikit Pak Ahmad. Silakan Ustaz. Ya baik Ibu, ya tadi pertanyaannya apakah boleh dicicil? Saya kira sangat boleh. Jadi sebenarnya mengapa kita mengambil langkah dengan menyicil begini, tidak menunggu nanti ujian baru dibayar supaya ini orang tua tidak berat. Ya,
Karena kita ada pengalaman kemarin, ya ada orang tua yang ngumpul di akhir. Dia kumpul di akhir sehingga berat. Ya, coba bayangkan kalau pekerjaan itu yang seharusnya ringan menjadi berat karena dikumpul di akhir. Karena itulah kami berharap kepada orang tua untuk bisa menyelesaikan pembayaran anak itu secara berangsur sehingga nanti masuk di ujian anak-anak kita ini tidak terbebani dengan pembayaran. Karena kami juga ini Bu terus terang, kami kan diatur oleh UNISMO. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak banyak kami ditegur. Ya, apalagi kalau menjelang nanti ujian itu Bu. Sebenarnya ibu-ibu sekalian dengan jumlah 1.783 yang disebut tadi Ibu Asnia yang mengcover 8 item itu menurut saya sebenarnya sangat murah sekali dibanding dengan di bimbel JIRS atau GO. Anak saya tahun kemarin kelas 12 saya daftarkan untuk bimbel di GO. Itu untuk bimbel saja itu 9 juta. Sehingga anak saya tidak jadi ikut bimbel. Tidak jadi ikut bimbel karena ya bapaknya tak sanggup bayar 9 juta, kasihan. Ya. Nah, karena itu seperti yang Ibu Asnia tadi bilang bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlalu membebani orang tua. Ya, ini kan bukan hanya bimbel saja, tapi mulai dari bimbelnya sendiri, modul yang akan dipakai, kemudian kegiatan UAS, kegiatan AKM, foto, ijazah, dan penamatan nanti. Kalau kemarin kami penamatan di Hotel Miko, hotel berbintang 5. Ya, anak-anak tahun ini katanya mau minta juga penamatannya di hotel. Gitu. Mau juga di hotel katanya. Saya bilang ya kalau begitu ya jangankan hotel di Makassar, di hotel di Jakarta pun boleh, saya bilang. Yang penting kalau ke sana masing-masing beli tiket. Masing-masing sewa hotel ya. Iya begitu. Ya, karena itu ini sudah kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengaturnya supaya tidak terlalu berat. Ya, sudah mengcover 8 item. Sementara kalau di luar, di JIRS saya dengar, di JIRS itu pembayarannya 4 juta. Ya, jadi sudah 1/2 lebih dari kita. Padahal di sana hanya bimbel saja. Saya kira begitu. Ya, demikian Pak Ahmad. Baik, makasih Ustaz atas pembahasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada yang perlu ditanyakan? Barangkali sudah ini ya. Ada Bu? Bentar ya Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Saya Ibunya Putri. Warahmatullahi. Iya. Ya, saya mau bertanya apakah wajib mengikuti bimbingan ini? Soalnya si Fitri sudah saya masukkan ke tempat bimbingan luar dan sudah dia ikuti. Itu dia adanya itu dia bimbingan 2 kali setiap Kamis dan Jumat. Dia itu bimbingannya itu mulai setengah 3 sore sampai jam 5. Sedangkan di sekolah kan bimbingannya belajarnya itu sampai hampir jam 3 sore ya. Iya. Apakah bisa nggak? Oh ya. Saya ya. Akan Ustaz. Sebenarnya kalau normalnya kita belajar Ibu itu sampai jam 3.30, setengah 4. Jadi kalau normalnya kita cuma karena ini PPKM, karena itu kita kurangi jam pembelajaran menjadi 14.50. Tapi kalau itu normal, itu kita pulangnya
jam 3.30 Ibu. Ya, kalau nanti kita sudah normal belajar, kita pulang nanti baru jam 3.30 kalau normalnya. Kemudian selanjutnya, apakah boleh atau tidak? Saya kira Ibu tidak terlalu berat lah saya kira ini. Jadi biarkan saja anak-anak ikut di bimbel, juga bisa ikut di sini Bu. Karena ya kalau mereka rame-rame bersama dengan temannya di sini kan bisa lebih enjoy mengikuti bimbingan, ya. Nah itu, dan insya Allah sekali lagi saya sampaikan, dalam pembimbingan insya Allah tidak kalah juga dengan bimbel-bimbel yang dilakukan di lembaga bimbingan. Ya, teman-teman di sini sudah cukup berpengalaman lah. Iya, dia tahu betul mana materi yang masuk di ujian dan mana yang tidak. Nah, Ibu sekalian, saya kira itu Ibu. Jadi kalau seboleh-bolehnya tetaplah anak-anak ikut, ya. Tetap anak-anak ikut, biar ikut di bimbel di mana sana, ikut juga di SMA sini. Ya, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan bimbingan yang kami lakukan, kami bisa mengantar anak-anak masuk di perguruan tinggi negeri itu lebih dari 50%. Ya, saya kira tidak ada sekolah di Makassar sini yang bisa mengantarkan anak-anaknya sampai lulus di negeri itu lebih dari 50%. SMA Unismu ini, alhamdulillah tahun ini melampaui kelulusan tahun kemarin yang hampir 50, tapi kalau saat ini sudah lebih dari 50%. Karena itu kami sayangkan kalau misalnya sampai ada anak-anak yang tidak bisa ikut. Kami tidak bisa menjamin Bu ya, karena kalau dia ikut di sini insya Allah kami bisa membimbingnya dengan baik. Ya, saya kira begitu Ibu. Ya, silakan Pak Ahmad. Baik Pak Ahmad, sedikit. Silakan Bu, silakan. Ya. Mengenai jadwal, kalau seandainya jadi bimbel, siswa berakhir di 14.50, maka kegiatan bimbel itu dimulai pukul 15.00 Ibu. Karena anak-anak dia dikasih waktu sekitar 10 menit untuk jeda dulu, menarik nafas, meluruskan badan. Kemudian itu hanya sampai 15.30 mereka kami beri waktu untuk beristirahat. Karena biasanya saya perhatikan anak-anak ini kalau sore hari banyak yang lapar kembali Bu. Jadi 15.30 itu boleh mereka beristirahat sambil karena 15.30 itu sudah masuk waktu sholat asar. Jadi mereka sholat asar dulu, kemudian bisa makan kembali sehingga itu sampai nanti pukul 16.00 baru masuk kembali. 16.00 sampai 17.00. Jadi kurang lebih 1,5 jam kami membimbing anak Bapak Ibu. Jadi nanti pukul 17.00 baru kegiatan bimbingannya itu berakhir. Dan setiap hari hanya satu mata pelajaran yang dibimbingkan oleh sekolah. Jadi nanti kalau mereka mengikuti bimbingan, waktu belajarnya itu menjadi pukul 5, berakhir pukul 5. Dan itu kami lakukan semua secara offline. Tidak ada bimbingan secara online seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Karena agak susah. Pertama persoalan jaringan, ada yang tidak punya kuota, banyak sekali masalah. Kami sudah temukan itu selama kami melakukan pembelajaran secara daring. Karena itu untuk pembimbingan nanti kami langsung secara offline. Saya kira itu saja Pak Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Masih ada Bapak Ibu yang kami hormati ya? Lagi Pak Ahmad bertanya. Iya, silakan Bu. Jadi di awal-awal saya ketinggalan materinya perkembangan sekolah karena sekolah dulu. Untuk porsi bimbingan belajarnya apakah nanti akan mengerucut gitu Bu Asmi? Maksudnya seperti ini, pengalaman kakaknya Fadilah 2 tahun yang lalu itu ini kan masih September sampai November itu menyelesaikan target belajar untuk semester akhirnya. Di bulan November sampai ke 1 bulan sebelum ujian nasional itu di sekolah fokus untuk benar-benar bimbel. Jadi satu hari itu bisa sampai 3 atau 2 mata pelajaran yang memang khusus bimbel. Jadi tidak lagi kemudian
bersamaan dengan target penyelesaian kurikulum sebelumnya gitu. Apakah akan seperti itu? Karena kalau misalnya porsinya cuma 1 jam ditambah lagi sudah belajar pelajaran sebelumnya, mungkin agak kurang gitu Bu. Karena kalau bimbel kan mesti banyak hal yang dikaji gitu. Kalau di bimbel di sekolah saya sangat yakin bisa membaca pola soal ujian nasional gitu. Jadi saya sangat bersyukur kemudian sekolah Fadilah memfasilitasi ini. Karena dulu kakaknya Fadilah juga sempat kami orang tua yang mengusulkan gitu. Apakah nanti akan ada pengerucutan seperti itu? Sebagai antisipasi juga untuk kami walinya untuk menyiapkan mungkin jika sekolah memang tidak menyediakan, mungkin kami bisa memberi jam tambahan di rumah mungkin untuk privat bimbel seperti itu. Terima kasih Pak. Baik Bu. Silakan Ibu Nia. Ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Baik sekali. Jadi pengalaman kami tentang ujian sebelum-sebelumnya sehingga untuk kelas 12 itu kami mengambil istilah pemadatan materi Bu. Jadi untuk kelas 12 semua materi kelas semester 1 dan semester 2 itu sudah selesai di bulan Desember. Jadi ketika mereka masuk ke semester 2 sebenarnya sudah tidak ada lagi penyampaian materi tanda kutip belajar seperti pada umumnya. Nah, sudah 3 tahun terakhir ini kan ujian nasional sudah ditiadakan. Kalau sebelumnya kami langsung fokus ke UN-nya. Tetapi sudah 3 tahun terakhir ini ditiadakan sehingga yang menentukan Ananda bisa lulus dari sekolah ini adalah ujian sekolah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui untuk di sekolah Muhammadiyah ujian agamanya itu bukan dibuat oleh sekolah, tetapi dibuat oleh majelis dikdasmennya. Jadi itu yang membuat soal. Dia punya tim perumus untuk menyusun, dia punya standar sendiri untuk soalnya. Jadi kami mempersiapkan. Jadi di semester 2, guru-guru yang mata pelajaran sehari-hari yang 19 Mapel itu dia mempersiapkan untuk persiapan ujian sekolah. Nah, untuk yang Ibu maksud tadi, persoalan pengerucutan, kami di sini melakukan pertemuan secara berkala nantinya untuk semua guru-guru yang bimbel untuk membahas hal seperti itu. Sebenarnya itu adalah kemampuan seorang guru untuk menganalisis. Jadi kalau dulu ada namanya SKL Bu, dan masih ada sekarang itu namanya standar kompetensi lulusan. Dari situ bisa ditahu rumusan soalnya. Nah, 1,5 jam itu sudah lumayan lama sebenarnya. 1,5 jam itu karena dia per mapel Bu. Jadi kalau kita hitung di setiap mapel 1,5 jam dikali 6 itu sudah lumayan belajarnya. Saya selalu sampaikan ke siswa karena saya mengajar juga di kelas, termasuk di kelas 12 IPS yang saya tempatin mengajar. Saya bilang kata kunci dari bimbingan adalah tetap ke kalian. Jadi saya mohon bantuannya Bapak Ibu di rumah, kita sama-sama, kami di sekolah memantau, Bapak Ibu juga di rumah memantau. Kami di sekolah, Bapak Ibu, menyelenggarakan bimbingan jika ada siswa yang benar-benar mengalami kesulitan. Karena kan setiap anak itu beda-beda. Ada yang bisa menangkap materi lebih cepat, ada yang lambat. Kami menyediakan jalur itu, Bu. Jadi kalau ada siswa yang tidak paham, perlu Bapak Ibu ketahui, semua guru di sini tidak punya tempat mengajar di tempat lain. Jadi ibarat ladang kami cuma di sini Bu. Jadi kami tinggal sampai sekarang Bapak Ibu bisa lihat guru-guru di sini yang ada itu semua masih di sekolah Bu. Jadi kalau siswa mau tinggal di sekolah untuk belajar sebenarnya ada sarananya. Cuma kan siswa begitu Bu, kadang-kadang ada yang mau, ada yang tidak, mungkin kelelahannya. Tapi kalau persoalan pengurusan tadi seperti itu Bu, jadi kami punya target. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa setiap bulan ada progres kami bahwa ini pencapaiannya, siswa ini sampai ini pencapaiannya. Dan insya Allah kami upayakan untuk bisa dilaporkan ke orang tua secara berkala. Nanti kami laporkan. Kalau perlu dijapri saja, karena kan kalau misalnya ke grup mungkin agak kurang enak. Nanti dijapri saja per orang tua. Dan perlu juga Bapak Ibu ketahui, anak dari Bapak Ibu itu sudah melakukan bimbingan dengan guru BK. Ada namanya bimbingan karir untuk mereka mau ke jurusan mana nanti. Itu
itu sudah dilakukan pembimbingan oleh guru BK-nya, karena anak-anak juga ini sekarang tanda kutip banyak yang kemudian ambil jurusan untuk kuliah itu hanya sekedar pelarian saja, mungkin merasa oh saya di sini saja deh yang tidak terlalu banyak peminatnya, mungkin begitu ya. Jadi saya sampaikan kemarin ke guru BK-nya, tolong dilakukan bimbingan bagaimana anak-anak ini bisa lebih berkembang. Jadi banyak hal yang sudah kami lakukan. Jadi itu saja Bu. Jadi kemudian satu lagi, untuk di semester 2-nya nanti di bulan Februari itu sudah tidak ada pembelajaran. Jadi Februari ke Maret bahkan sampai April anak-anak itu masih dibimbing untuk UTBK. Iya. Jadi kalau di jadwal kami hanya buat sampai bulan Maret, yang lalu itu sampai bulan April. Di Februari kamu sudah stop semua. Jadi ketika selesai stop pembimbingannya, di situ masuk nih sudah bisa masuk, ada perubahan jadwal nanti. Di situ akan fokus ke 6 mapel itu yang menjadi fokus fokus untuk kegiatan UTBK. Jadi bulan Februari bisa belajarnya. Karena di bulan Februari kami sudah menyelenggarakan ujian semester genap. Tapi materinya sudah selesai di Desember. Begitu Bu penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit, Mamat. Boleh? Silakan Ustaz, silakan. Ya. Ibunya siapa tadi yang bicara? Ibunya Nur Fadila Anwar. Oh, Nur Fadila Anwar. Iya, makasih banyak Bu masukannya. Jadi sudah disampaikan tadi sama Ibu Nia bahwa kita punya penyelesaian materi kelas 12 itu berakhir di Desember. Jadi tidak ada lagi pembahasan materi di semester berikutnya. Jadi kita fokus mulai sebenarnya di Januari kita fokus ke mengantar anak-anak masuk ke ujian dan masuk ke perguruan tinggi. Ya, kemungkinan nanti untuk bimbel yang sore, setiap sore itu sesudah pulang anak-anak, nanti sebagian kita bawa ke pagi. Jadi menjelang ujian nanti kita intenskan pendampingan anak-anak itu di pagi. Ya, jadi tidak melulu sore. Jadi menjelang nanti itu seperti yang disebut tadi oleh Bu Nia, di Februari nanti sudah dibawa ke pagi pembimbingannya supaya anak-anak benar-benar bisa siap masuk di perguruan tinggi. Ya, saya kira begitu. Dan itu yang kita lakukan tahun-tahun kemarin. Iya. Makasih banyak masukannya Ibu. Ya. Makasih Pak Ahmad. Baik Ustaz, terima kasih. Saya kira begitu ya Bapak Ibu yang kami hormati. Dan barangkali masih ada sebelum kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Jika masih ada tambahan, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi atau masukan? Pak, ada Pak. Baik Bu, silakan. Silakan Bu. Apaan tadi saya terputus karena ada tamu Pak, jadi saya tinggalkan sebentar ya. Itu yang pembayaran yang 1.783 Pak, sudah masuk semua itu yang SPP-nya. Ya. Ya, tapi Ibu, saya jawab ya. Yes. Ibunya siapa tadi? Ibunya Hovifah Bangka. Ya. Hovifah ya. Ya. Ini Bu yang berkait dengan anak-anak kita menyelesaikan studinya. Jadi di bimbel tidak termasuk di dalamnya ini SPP Bu. Jadi yang masuk di dalam ini bimbel, kegiatan ujian akhir sekolah semester genap, kegiatan ujian sekolah, kegiatan pra-AKM, asesmen kompetensi minimal, kemudian fotonya, ijazahnya, dan juga termasuk penamatannya nanti. Jadi tidak termasuk ya penamatan, tidak termasuk di SPP ini Bu. Khusus untuk persiapan menghadapi ujiannya ini. Ya, saya kira begitu Ibu. Iya, apaan Pak, tadi ada tamu dari setinggal. Iya. Makasih Bu. Iya. Kasih Bu. Masih ada ya Bapak Ibu? Belum.
Saya Pak, Babe. Oh iya Bu, silakan Bu. Iya, orang tuanya Dita Natalia. Oh iya. Baik Bu. Apakah nanti ada buku latihan-latihan soal khususnya Pak? Iya Bu, ada Bu. Iya. Ada Pak Di? Oh iya. Iya, iya. Semua mata pelajaran ada Ibu. Iya. Oh iya. Semua Iya, mata terima pelajaran. kasih. Iya Bu, akan dibagikan Bu. Ya, saya kira cukup kali Pak Ahmad. Oh iya. Barangkali masih ada yang baik. Babe, Ahmad. Iya, iya Bu, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu, kita antara orang tua dan sekolah itu punya grup, di grup wali kelas. Kami di grup wali orang tua, kami sangat berharap agar Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, di situ sebenarnya ada saya, ada Pak Ahmad, ada Bapak Kepala Sekolah di situ. Jadi Bapak Ibu boleh mengirimkan pertanyaan di situ. Kami juga sebenarnya sangat berharap ada kerjasama kita, karena kalau kegiatan kami ini bisa sukses mengantarkan anak-anak ini kalau ada kerjasama antara kita semua di baik itu dari sekolah dan orang tua. Karena terkadang kami kesulitan, misalnya begini Bapak Ibu, ada orang tua yang tidak memberikan informasi kepada kami bahwa anaknya mungkin berhalangan hadir atau anaknya mengalami kesulitan dalam hal kemampuan apa. Mungkin anaknya tidak bisa mengkomunikasikan, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Jadi saya juga ada di grup itu, Bu. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, misalnya anaknya merasa bahwa saya sulit dengan pelajaran ini, tidak bisa mungkin nyambung dengan gurunya atau bagaimana, silakan dikomunikasikan saja di grup. Bisa japri saya ada di semua grup, di grup wali kelas 12 IPA ataupun di 12 IPS. Saya kira itu Bu. Kemudian minta tolong Bapak Ibu di kolom chat saya sudah kirim, di situ ada angket kehadiran mungkin nanti bisa diisi sambil nanti kalau misalkan sudah selesai bisa langsung keluar. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya, terima kasih atas semua yang telah dipaparkan, dan Bapak Ibu wali kelas untuk kelas 12 barangkali bisa diteruskan juga di grup tentang angketnya, karena kalau hanya di link ini tidak semua barangkali akan tercover, karena tidak semua ikut. Saya perhatikan ini, dan kalau sudah ditutup pertemuannya ini, otomatis link yang ada di pesan juga ini akan tertutup. Makanya link ini diteruskan juga di grup wali orang tua. Saya kira demikian Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas kesempatan Bapak Ibu pada agenda-agenda sekolah ini, dan tentu seperti yang dibahasakan Ibu Asnia, bahwa kerjasama kita itu sangat dibutuhkan dalam kesuksesan seluruh agenda atau kegiatan di sekolah ini. Karena kita harus bekerja sama dalam setiap agenda atau kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Karena tentunya itu ada hubungan eratnya dengan orang tua wali siswa. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menutup pertemuan virtual pada sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini wali kelasnya nih. Kelas 12 IPA. Iya. Nah, Jadi bukan ibu, Di. Karena saya masih dipanggil ibu di dalam grup, Pak. maaf. Muspira. Password. Selesai, Kak. Siapa?